Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimuna dengan NIM 425200034. Saya dari kelas 3B TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai algoritma a priori. Nah, kita berbicara mengenai algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Algoritma ini tidak selalu identik dengan ilmu komputer. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari pun terdapat banyak proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma a priori. Nah, apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori ini merupakan masuk ke dalam jenis association rule, di mana association rule meaning ini didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum support dan syarat minimum confidence. Algoritma ini umumnya digunakan pada data transaksi atau market basket. Selanjutnya, nah, apa itu association rule mining? Association rule mining ini merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Selanjutnya, aturan asosiasi. Aturan asosiasi. Di sini dapat kita lihat ketika kita di sini kita memiliki sebuah komputer, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya ketika kita tidak melakukan suatu proses. Nah, aturan asosiasi inilah yang mengatur mengenai proses atau algoritma-algoritma untuk menjalankannya. Selanjutnya, penerapan algoritma a priori. Yang pertama itu ada penerapan market basket pada toko swalayan, peletakan barang-barang dengan posisi berdekatan pada minimarket agar mudah dijangkau. Kita juga dapat lihat di amazon.com mengenai mengembangkan sistem perekomendasian. Seperti di Google itu ada fitur autocomplete. Nah, juga di sini kita dapat melihat peran association rule itu pada algoritma a priori ini diterapkan untuk membaca pola atau kecenderungan pembelian konsumen dengan melakukan perhitungan dari pembentukan suatu pola asosiasi produk pada data transaksi penjualan. Untuk menampilkan informasi tentang hasil informasi berupa pembentukan suatu pola asosiasi yang produknya itu paling sering dibeli sama konsumen. Selanjutnya ini merupakan contoh studi kasus algoritma a priori, di mana di sini kita dapat lihat dia semacam transaksinya ini, misalkan di hari ini itu ada 10 transaksi. Nah, ini yang merupakan tabel record transaksinya. Ini item-item yang dibeli pada saat masing-masing transaksi. Kemudian di sini merupakan item set, di mana kita melakukan pengelompokan atau pengkombinasian, di mana misalkan teh gula itu sering sekali dibeli, teh kopi juga, teh susu. Jadi dia ceritanya itu ketika kita membeli teh, kemungkinan besar kita juga akan membeli gula. Begitupun ketika kita membeli teh, kemungkinan besar juga kita membeli kopi. Ketika kita membeli teh, kemungkinan besar juga kita membeli susu. Seperti itu item set yang ada pada tabel ini. Selanjutnya, di sini ada kombinasi yang item set F3, di mana di sini kita dapat melihat 3 kombinasi. Di sini ada teh gula sama kopi, ada teh gula susu, gula susu sama kopi, gula susu roti, gula kopi roti, dan kopi susu roti. Jadi kita dapat lihat kombinasi-kombinasi pada saat orang membeli atau melakukan transaksi di swalayan. Selanjutnya yaitu di sini ada tabel support item setnya yang dia itu kita lakukan perhitungan persentase, di mana support
A, B, di mana di sini kita jumlah transaksinya mengandung A, B per total transaksi. Nah, kita dapat lihat hasil-hasilnya seperti ini. Ada 50%, 10, ada 30%, 40%, 20%, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada berdasarkan grafik mengenai kemiringan, intercept Y, persamaan garis. Di sini ada confidence. Selanjutnya di sini ada row finalnya mengenai pengkombinasian teh gula, gula kopi, gula susu, kopi susu, dan susu roti. Nah, persamaan garisnya ini dapat kita tuliskan menggunakan bentuk intercept kemiringan. Selanjutnya yaitu persamaan garis, di mana dapat kita lihat di sini ada variabel, misalkan kedua variabel ini punya hubungan linear, di mana kita dapat lihat di sini persamaan garisnya Y sama dengan 2,06x tambah 0,2, di mana ketika gayanya meningkat, otomatis deformasinya juga meningkat. Jadi ini dia mengikuti, sebenarnya ini deformasinya dia mengikuti gaya. Ketika gayanya naik, otomatis deformasinya juga dia ikut naik. Jadi untuk menentukan persamaan garis ini itu kita lihat dari gayanya. Karena ketika gaya meningkat, deformasi juga meningkat. Nah, sekian untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada praktikumnya. Di sini saya mengambil uji coba dengan menggunakan Visual Studio Code, di mana di sini kita melakukan penerapan association rule dan algoritma a priori ini berdasarkan dataset transaksi pembelian dari toko swalayan. Di sini saya sudah melakukan pembuatan codingnya. Di sini saya sudah import library Streamlit, saya sudah import Pandas, NumPy, dan saya sudah melakukan penginstalan a priori pada CMD. Dan di sini saya memiliki dataset yang saya beri nama dataset underscore 2021-0610.xlsx. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai program yang ada di dalam Visual Studio Code ini, di mana di sini ada import library, di sini ada Streamlit, Pandas, NumPy, dari a priori ke a priori, kemudian ada di sini ada kita masukkan data transaksi. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Selanjutnya ada cleaning data, ada data training, dan di sini juga ada perhitungan a priori. Di sini perhitungan a priorinya dia itu menggunakan association rules, di mana a priori TRX, min support sama dengan 0,4, min confidence-nya, min leave-nya. Jadi di sini kita menggunakan association rule. Kemudian untuk menampilkan hasil perhitungannya, itu seperti ini. Pada set option, di sini kita result datanya itu pada data frame, kolom, rule, support, confidence, kemudian ada pair item, for if in pair items, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji coba apakah ini berhasil atau tidak. Kita akan melakukannya, kita masuk dulu di file sini, di file praktikum pada folder mata kuliah sistem cerdas, kita buka CMD. Nah, kemudian di sini kita masuk pada environment, di mana kita memasukkan perintah env/script/activate. Kita akan masuk di environment. Kemudian untuk melakukan runningnya yaitu selanjutnya untuk melakukan runningnya yaitu Streamlit. Kenapa kita memakai Streamlit di sini? Karena yang kita gunakan pada library codingan kita itu kita menggunakan Streamlit. Streamlit run asosiasi
.py. Nah, asosiasi.py ini dikarenakan kita menggunakan nama file pada Python kita yaitu asosiasi.py. Kita tunggu. Nah, di sini kita lihat sudah terjadi running. Nah, di sini akan muncul dataset yang ada pada folder Excel kita. Nah, ini ada grape candy, durensi madu, ada Samsu Premium JR Rokok 100 gram, leci ice, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum algoritma asosiasi. Oke, ini kita dapat lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini merupakan supportnya, ini ada confidence-nya. Nah, kita dapat lihat sebelum kita lakukan tadi, sebelum muncul, dia itu masuk langsung ke web browser. Jadi di sini akan muncul you can now view your Streamlit apps in your browser. Ini merupakan local URL-nya dan network URL-nya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.